Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Galeri 88 di video belajar merajut. Kali ini kita akan belajar cara merajut granny square yang cantik seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial merajut. Alat dan bahan yang saya pakai di sini, saya pakai benang katun Bali warna putih. Kemudian untuk yang warna pink dan warna ungunya itu saya pakai benang rayon. Hakpennya saya gunakan hakpen ukuran 5/0. Kemudian gunting untuk memotong benangnya. Langsung saja kita mulai cara membuatnya. Pertama-tama kita buat slip knot. Lalu buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian kita slip stitch di rantai yang pertama sehingga membentuk ring seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai double crochet pertama. Kemudian di dalam ring ini kita buat 15 double crochet. Jadi hasil akhirnya nanti akan ada 16 double crochet, karena 3 rantai yang pertama tadi itu kita hitung sebagai 1 double crochet. Ini sudah ada 16 double crochet. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal tadi. Sini ya. Kita ambil 2 serat supaya hasilnya tidak berlubang. Seperti ini. Setelah itu kita rantai 1, kemudian benangnya ini bisa kita potong. Ini sudah jadi untuk bagian awalnya. Selanjutnya kita ganti menggunakan benang berwarna pink. Ini kita bisa mulai di lubang rantai yang mana saja yang kita inginkan. Kita masukkan seperti ini, lalu kita tahan. Kita buat 2 rantai terlebih dahulu, kemudian kita kait benang. Kita buat tusuk panjang, masih di lubang yang sama ya. Kita buat tusuk panjang tidak selesai, kita kait dulu, keluarkan 2, kemudian kita tahan seperti ini. Sekarang di atas hakpen ada 2 helaian benang, itu kita kait benang lagi. Lalu masih di lubang yang sama, kita keluarkan 2 helaian benang yang ada di depan.
kita tahan. Sekarang di atas hakpen itu ada 3 layan benang, kita keluarkan semuanya. Ini udah jadi satu puff terdiri dari 3 double crochet yang kita satukan. Kemudian kita buat rantai 1 di lubang berikutnya, sama kita buat puff double crochet. Pertama kita buat double crochet tidak selesai, kita tahan seperti ini. Di atas hakpen ada 2 layan benang, kita kait lagi masih di lubang yang sama, kita keluarkan 2 lagi. Sekarang di atas hakpen ada 3 layan benang, masih kita buat lagi 1 double crochet tidak selesai, kita keluarkan 2. Selanjutnya kita keluarkan semuanya, kita rantai 1, sudah jadi 2. Nah, kita kerjakan pola yang seperti ini. Kita buat puff 3 double crochet, kita jadikan 1 sebanyak 16, masing-masing 1 di setiap lubang rantainya. Kait benang, kita masuk ke mata rantai. Jangan lupa ya, untuk benang yang ada di belakang ini ikut kita rajut, kita selipkan di antara kaitan benang seperti ini. Kita buat double crochet tidak selesai 1, kita buat double crochet tidak selesai lagi, 2, masih kita tahan. Sekarang double crochet tidak selesai lagi, ini yang ketiga seperti ini. Kemudian kita keluarkan semuanya, lalu rantai 1 seperti itu ya. Ini sudah sampai di lubang yang terakhir. Kita kait benang, buat double crochet tidak selesai, kita keluarkan 2, lalu kita tahan benangnya di atas hakpen seperti ini. Kita kait lagi masih di lubang yang sama, kita keluarkan 2 yang di depan, kita tahan lagi benangnya di atas hakpen, lalu kita buat double crochet yang terakhir, kita keluarkan 2 seperti ini. Di atas hakpen ada 4 layan benang. Sekarang kita keluarkan semuanya, rantai 1, lalu kita slip stitchnya itu di atas lubang rantai yang ini. Slip stitch, lalu kita rantai 1, kemudian benangnya kita potong. Sekarang
Sekarang kita berganti benang lagi, kita pakai yang warna ungu tua. Ini kita sekarang bekerjanya di rantai 1 yang kita buat tadi ya, di dalam sini. Ini kan ada rongganya nih, di setiap puff ada rongga dari rantai 1 yang kita buat tadi. Nah, kita bekerjanya di dalam rongga itu. Kita ganti benangnya. Ini kita bisa mulai dari rongga yang mana saja. Kita tahan seperti ini. Sekarang kita buat 2 rantai. Ini sebagai double crochet yang tidak selesai pertama. Nah, di baris ini kita buat puff dengan 4 double crochet yang kita jadikan 1. Ini sudah 1. Kita kait benang, keluarkan 2 helai seperti ini. Di atas hakpen ada 2 ya. Sekarang kita kait lagi, kita buat lagi double crochet yang tidak selesai. Kita keluarkan 2. Sekarang ini ada 3 double crochet yang tidak selesai. Kita kait benang lagi, masih di lubang yang sama. Kita keluarkan 2, kita tahan seperti ini. Di atas hakpen sekarang ada 4 helaian benang di atas hakpen. Kita keluarkan semuanya. Ini sudah jadi 1 puff terdiri dari 4 double crochet, kita jadikan 1. Sekarang kita buat 2 rantai, 1, 2, kita ke lubang berikutnya. Kita kait benang, kita masuknya di rongga sini ya, rongga yang ada di antara puff yang di bawahnya. Kita kait benang, masuk ke dalam rongganya. Kita keluarkan benang 2, kita tahan seperti ini. Ini sudah 1 double crochet yang tidak selesai. Kemudian kita kait, keluarkan 2 lagi. Sekarang ada 2 double crochet yang tidak selesai. Kita kait benang lagi. Keluarkan lagi 2 helaian benang yang ada di depan. Sekarang sudah ada 3 double crochet yang tidak selesai. Kita kait benang lagi. Lalu kita keluarkan 2 lagi helaian benang yang ada di depan. Sekarang sudah ada 4 double crochet yang tidak selesai. 1, 2, 3, 4. Ini helaian benang yang kita rantai 2 tadi. Sekarang langkah terakhir, kita keluarkan semuanya seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai seperti itu ya teman-teman, semoga dipahami ya. Nah, polanya ini kita buat sama sebanyak 16 berkeliling sampai di ujung sini. Setiap rongga di antara puff yang di bawah kita isi dengan 1 puff yang terdiri atas 4 double crochet yang kita jadikan 1. Kita lanjut ya. Kita kait benang, kita buat tusuk panjang atau double crochet yang tidak selesai, kita tahan seperti ini. Kita buat lagi double crochet, kita keluarkan 2, kemudian yang terakhir kita tahan, buat lagi. Sekarang sudah ada 3, buat lagi, kita keluarkan 2, sekarang ada 4 double crochet yang tidak selesai. Langkah terakhir kita keluarkan helaian benang semuanya seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai. Lalu kita slip stitch di lubang rantai yang ada di atas puff
yang pertama tadi. Sini ya, kita slip stitch. Selanjutnya kita rantai 1, kemudian benangnya kita potong. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita sekarang pakai benang yang berwarna putih lagi untuk membuat bagian square-nya atau bagian kotaknya seperti ini. Ini sekarang sama di baris yang bawah kita bekerjanya di rongga setiap puff. Ini kan ada tadi yang kita buat 2 rantai, nah ada rongganya kan, kita bekerja di situ. Nih kita ganti benang warna putih, kita masukkan seperti ini, lalu kita tahan, kita buat 2 rantai di sini. 2 rantai ini kita hitung sebagai DC pertama. Selanjutnya kita buat lagi 2 double crochet masih di lubang yang sama. Ini kita hitung 3 double crochet ya, 1 2 3. Selanjutnya kita ke rongga yang berikutnya. Di sini kita buat 3 HDC, half double crochet atau setengah tusuk ganda atau setengah tusuk panjang. Kita kait benang. Sini kita buat 3, 1 2 3. Di lubang berikutnya, di rongga berikutnya kita buat lagi 3 tusuk panjang, 1 2 kemudian 3. Sudah seperti ini. Nah sekarang kita mau buat bagian sudutnya. Ini kan ada 16 bagian ya. Nah kita kan mau buat jadi 4 sudut. Berarti setiap satu bagian atau satu sisi itu terdiri atas 4 lubang yang kita pakai. Di sini kita sudah buat 1 2 3. Berarti di lubang rongga yang keempat. Di rongga yang keempat kita sekarang mau buat sudutnya. Ini jangan lupa benang yang ini kita ikut rajut, kita sisipkan di sela-sela kaitan benang. Untuk bagian sudut itu polanya 3 double crochet. Kita buat dulu 3 double crochet, lalu kita buat 2 rantai, kemudian kita buat lagi 3 double crochet, 1 2 3. Jadi pola untuk bagian sudut itu 3 double crochet, 3 DC, 2 rantai, kemudian 3 DC. Kita ke lubang yang berikutnya, itu kita buat lagi 3 double crochet. Kita ulangnya dari sini ya, pola dari sini kita ulang lagi. Kita buat 3 double crochet, 1 2 3. Kemudian kita buat lagi 3 HDC atau half double crochet atau setengah tusuk ganda, 3. Kemudian kita buat lagi 3 double crochet,
3 double crochet. Nah, sekarang kita sudah sampai lagi di bagian sudut. Ini kan 1 2 3. Kita buat dulu 3 double crochet. 1 3, kemudian kita buat 2 rantai. Setelah 2 rantai masih di rongga yang sama, kita buat lagi 3 double crochet. Seperti ini hasilnya, sudah jadi 2 sudut. Ini kita lanjut, kita ulangi lagi polanya. 3 double crochet, selanjutnya 3 HDC, kemudian 3 lagi double crochet, sekarang kita sampai lagi di bagian sudut. 1 2 3 4, kita buat dulu 3 double crochet, 2 rantai, kemudian buat lagi 3 double crochet. Ini ya, sudah jadi ya sudutnya. Nah, ini tersisa 1 2 3 4 rongga, berarti tersisa 1 bagian sisinya lagi. Di sini kita isi 3 double crochet, di sini 3 HDC, di sini 3 double crochet, dan di sini terakhir kita buat sudutnya. Ini kita sudah sampai di sudut yang terakhir. Sekarang kita slip stitch di DC yang pertama kita buat. Tadi kan kita buat 2 rantai dulu, baru kita buat DC. Nah, kita slip stitchnya di mata rantai DC di sini ya. Seperti ini hasilnya. Ini sudah jadi segi 4 atau square. Sekarang kita lanjut ke baris terakhir. Ini kan saya buat square yang putihnya itu ada 2 baris. Caranya agak sedikit berbeda dari baris pertama. Ini kita sudah buat 2 rantai terlebih dahulu sebagai DC yang pertama. Selanjutnya masih di rongga sini, kita masuk ke sini ya, kita buat lagi 2 double crochet seperti ini kita hitung sebagai 3 double crochet. Selanjutnya kita ke sini, ke rongga yang berikutnya di bawah sini, itu kita buat lagi 3 double crochet. Di rongga berikutnya kita buat lagi di sini ya, 3 double crochet, 3 double crochet. Di rongga berikutnya sama 3 double crochet.
sekarang sudah sampai di sudut. Nah, di sudut ini polanya sama seperti yang di bawah. Kita buat 3 double crochet, lalu 2 rantai, lalu buat lagi 3 double crochet. Udah jadi sudut seperti ini. Nah, bedanya di mana? Kalau di baris yang pertama tadi kan kita buat 3 DC, kemudian 3 HDC, kemudian 3 DC lagi, kemudian sudut. Nah, kalau yang di baris kedua itu semuanya kita buat 3 DC aja sebelum kita buat sudut. Kenapa? Karena di bawah tadi kan bentuknya bulat gini kan, jadi untuk bikin dia jadi segi 4 kita buat 3 HDC di tengah sini untuk meratakan sisinya. Nah, di baris selanjutnya karena sudah bagian bawahnya sudah rata, jadi kita tinggal buat 3 DC secara keseluruhan sampai di sebelum sudut sini. Untuk bagian sudut tuh sama, polanya kita buat 3 DC, 2 rantai, kemudian 3 DC. Selanjutnya kita buat lagi masing-masing 3 DC di setiap rongga yang ada di sini, 1 2 3 4. Kemudian di sudut kita buat lagi pola yang sama dengan di bawah sudut yang bawah. Kita sudah sampai di sudut terakhir. Sudah selesai. Sekarang kita slip stitch di mata rantai double crochet ini ya. Kita slip stitch seperti ini, kemudian kita rantai 1, lalu benangnya bisa kita potong. Hasilnya sudah jadi seperti ini. Sekian dulu video belajar merajut kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, terutama untuk teman-teman perajut pemula. Jika kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial merajut lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum.